Kaum Melayu Malaysia selama ini merasa lebih hebat dan lebih maju, bahkan sering merendahkan bangsa Indonesia. Tapi marilah kita telaah pola pikir mereka. Mereka sebenarnya terkesan masih iri terhadap budaya dan bahasa Indonesia. Sikap cemburu ini bercampur baur dengan sikap mereka yang lain, yakni kesukuan dan rasis. Mereka berusaha mengklaim budaya Indonesia dan mengklaim bahasa Indonesia lewat slogan serumpan-serumpun. Sikap mereka itu sungguh primitif karena selalu berpikir mengenai kemelayuan. Mereka memandang segala hal di dunia ini dari sudut kemelayuan, dan tidak ada perasaan risih atau malu sama sekali. Ketika mereka mengajak orang Indonesia jadi satu rumpun Melayu, sepintas merupakan suatu sikap persaudaraan yang tulus dan hebat. Tapi marilah kita renungkan lebih mendalam. Bukankah sikap serumpan-serumpun Melayu itu sama saja mengajak kita untuk mengabaikan suku dan kaum lain di Indonesia? Kaum Melayu Malaysia seolah mengajak orang Melayu di Indonesia untuk meninggalkan orang Dayak, orang Jawa, orang Papua, dan seterusnya. Kalaupun yang dimaksud serumpun adalah ras Melayu, sikap seperti itu juga sama saja mengajak orang Indonesia menjauhi kaum Tionghoa, Arab, India, dan seterusnya. Itulah jahatnya sikap rasis atau kesukuan yang dibungkus dengan slogan serumpan-serumpun. Kita diajak untuk mementingkan suku atau ras kita sendiri. Kalau orang Indonesia sejak dulu berpikir kesukuan atau perkauman, maka tidak mungkin lahir bangsa dan negara Indonesia. Orang Jawa mementingkan urusan Jawa. Begitu juga orang Sunda. Yang ada mungkin negara Sunda, negara Jawa, negara Madura, negara Dayak, dan seterusnya. Tak akan ada bangsa, bahasa, dan negara Indonesia. Untunglah ego kesukuan, perkauman, dan sikap rasisme itu hilang di Nusantara karena kami merasa senasib dan sependeritaan. Kami sama-sama dijajah beratus tahun. Lalu, kami berusaha bangkit dan berjuang bersama-sama. Dengan perjuangan bersama pun, kita sulit mengusir penjajah, apalagi dengan perjuangan setiap suku atau kaum. Tapi sebagian besar kaum dan suku di Nusantara berani melawan penjajah. Adapun kaum Melayu dan sultan-sultan di Semenanjung Malaya cenderung bekerja sama dengan penjajah. Itulah yang kita sesalkan. Karena satu Nusantara kurang kompak, pada akhirnya penjajah Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris berhasil menjarah seluruh Nusantara, bahkan hingga Maluku. Orang Demak dan Aceh tahu, kalau Melaka jebol, berarti dampaknya berat bagi Nusantara. Karena itulah, mereka berusaha melawan walaupun kalah. Kalau sekarang kaum Melayu Malaysia mengajak serumpan-serumpun, dengan alasan menghadapi musuh dari luar, itu sama saja dengan pahlawan kesiangan. Kalau kaum Melayu Malaysia kini merasa paling memiliki Nusantara atau alam Melayu, orang Indonesia tentu akan tertawa. Karena seluruh Nusantara juga tahu apa yang dilakukan kaum Melayu Malaysia ketika para penjajah menghancurkan Nusantara dan mengeruk kekayaan di Nusantara. Dengan kata lain, sejak dulu sikap kaum Melayu di Semenanjung memang aneh dan beda dengan suku lain di Nusantara pada umumnya. Orang di Nusantara terbiasa dengan hidup gotong royong, terbuka, memiliki toleransi dan tenggang rasa. Mereka terbiasa dengan hidup rukun seperti dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Penyakit sukuisme dan rasisme kaum Melayu Malaysia boleh jadi merupakan akibat dari politik adu domba pada zaman penjajahan Portugis dan British. Hal serupa juga terjadi di Hindia Belanda. Politik pembagian kelas pun dilakukan oleh Belanda. Bedanya, orang Indonesia berani melakukan revolusi dan menghapuskan semua tatanan kolonial. Tak adanya revolusi di Malaya artinya pula tidak ada pula proses sosial untuk membentuk satu bangsa. Itulah yang menyebabkan kaum Melayu Malaysia tetap mengidap penyakit kolonial. Bahkan ketika diberikan kemerdekaan oleh British, penduduk Malaysia sebetulnya belum siap. Mereka belum mampu membentuk satu bangsa. Mereka pun belum menyiapkan satu bahasa.
Karena itu, konstitusi Malaysia dibuat dalam bahasa Inggris. Yang membikin pun komisi bentukan Inggris yang seluruh anggotanya orang asing. Semua hal yang serba instan ini berdampak panjang hingga sekarang, termasuk penyakit halusinasi yang diderita kaum Melayu Malaysia. Ketika Malaysia merdeka, bukan cuma bangsa dan bahasa yang belum siap, dasar dan konsep negara pun tidak siap. Karena kemerdekaan itu memang diberikan oleh Inggris kepada kelompok yang tidak berjuang, termasuk para sultan yang selama ini justru nyaman dijajah. Bahkan ada sultan yang menolak untuk merdeka, karena bingung membayar gaji pegawai. Para pejuang kemerdekaan yang sebenarnya justru dituduh komunis. Mereka ada yang masuk penjara, ada pula yang dibunuh. Karena itulah konsep kepahlawanan Malaysia amat berbeda dengan Indonesia. Tugu dan patung pahlawan bukanlah simbol perjuangan melawan penjajah, tapi sebenarnya simbol perlawanan terhadap komunis atau simbol pembasmian terhadap bangsa sendiri. Segala kekurangan itulah yang menyebabkan Malaysia terkesan iri pada Indonesia. Kaum Melayu Malaysia belum sanggup membentuk bangsa Malaysia atau bangsa Melayu yang hebat. Mereka kemudian menciptakan konsep ilusi serumpan serumpun dan dongeng Mahawangsa Melayu. Konsep ini aneh karena menabrak kedaulatan negara lain. Ketimbang bikin konsep ilusi, kenapa kaum Melayu tak berusaha untuk membentuk bangsa Malaysia di wilayah Malaysia sendiri? Begitu pula dalam urusan bahasa. Kaum Melayu sibuk mengurusi bahasa Indonesia, sibuk pula menghitung jumlah penutur bahasa Indonesia. Mereka juga sibuk mengundang penutur asing bahasa Indonesia untuk ikut lomba pidato di negara Malaysia. Daripada buang-buang anggaran untuk proyek ilusi seperti ini, kenapa kaum Melayu Malaysia tak memartabatkan bahasa Melayu atau bahkan bahasa Inggris di Malaysia sendiri? Semua halusinasi seperti itu terjadi karena Malaysia memang belum menyelesaikan pekerjaan kebangsaan mereka sendiri. Akibatnya sampai sekarang, mereka terkesan main tubruk sana-sini, termasuk dalam urusan budaya. Upin Ipin pun mungkin akan heran, apa hubungan konsep alam Melayu yang maha luas itu dengan negara Malaysia sekarang. Dan buat apa konsep lucu-lucuan seperti itu, kalau tidak berkaitan langsung dengan Malaysia? Bandingkan dengan cara pikir bangsa Indonesia yang lebih waras. Bagi bangsa Indonesia, kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit amat penting karena memang berada di wilayah Indonesia. Kerajaan ini bersama puluhan kerajaan lain di Nusantara merupakan sumber inspirasi perjuangan bangsa dan pembentukan Indonesia modern. Bahkan Muhammad Yamin pernah mengungkapkan bahwa Sriwijaya merupakan Indonesia ke-1 dan Majapahit adalah Indonesia kedua. Kaum Melayu Malaysia boleh saja mengklaim seluruh budaya dan warisan kerajaan di seluruh Nusantara. Tapi buat apa jika tak ada hubungannya dengan negara Malaysia sekarang? Dan apakah orang Malaysia paham mengenai esensi dan jiwa setiap warisan budaya itu? Misalnya, orang Malaysia bisa saja mengklaim bahwa Borobudur atau Tari Bali adalah warisan Mahawangsa Melayu. Tapi apa hubungannya dengan konsep Melayu Islam yang dianut Malaysia? Itulah yang bikin geli orang Indonesia. Sikap kesukuan, rasisme, sekaligus penyakit halusinasi itulah yang selalu diperlihatkan oleh kaum Melayu Malaysia sekarang. Semua di alam semesta ini seolah milik kaum Melayu Malaysia. Kami bangsa Indonesia dengan senang hati akan terus meladeni halusinasi dan sikap iri hati mereka, dengan harapan suatu saat nanti bisa sembuh. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.